Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Aryani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tata nama dan struktur alkana. Perhatikan gambar berikut. Bunga apakah ini? Apakah bentuk kedua bunga ini sama? Begitu juga dengan senyawa alkana, walaupun dari golongan yang sama, tetapi mempunyai bentuk atau struktur yang berbeda-beda. Untuk itu, pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari materi isomer dan sifat-sifat senyawa alkana. Sebelum masuk ke materi pembelajaran hari ini, perhatikan gambar berikut ini. Masih ingatkah kamu materi pelajaran yang sudah dipelajari kemarin? Apa nama senyawa pada gambar di atas? Tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang pertama, peserta didik dapat menuliskan isomer struktur dalam senyawa alkana dengan teliti. Yang kedua, peserta didik dapat mengelompokkan isomer dalam senyawa alkana dengan teliti. Yang ketiga, peserta didik dapat menelaah sifat-sifat senyawa alkana dengan teliti. Dan yang keempat, peserta didik dapat mendemonstrasikan hasil model visual struktur molekul alkana yang memiliki rumus molekul yang sama dengan teliti. Tujuan pembelajaran ini diharapkan dapat dicapai melalui kegiatan pengamatan terhadap video pembelajaran dengan rasa ingin tahu dan diskusi kelompok yang dilakukan antar peserta didik dengan guru. Amati gambar berikut ini. Apakah pertanyaan yang muncul di pikiran kamu ketika kamu mengamati gambar ini? Coba kamu tulis pertanyaan itu di buku catatanmu. Rumuskan pertanyaan tersebut dalam bentuk kalimat tanya. Perhatikan senyawa berikut. Apa persamaan dari kedua senyawa ini? Senyawa ini memiliki rumus molekul sama. Apa perbedaan dari kedua senyawa ini? Kedua senyawa ini strukturnya berbeda. Senyawa yang terdapat dalam gambar di atas disebut berisomer kerangka. Jadi, apa itu isomer kerangka? Isomer kerangka adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama, tetapi rantai induknya berbeda. Perhatikan pula senyawa berikut. Apa persamaan dari kedua senyawa ini? Kedua senyawa ini memiliki rumus molekul sama, serta rantai induknya sama. Apa pula perbedaan dari kedua senyawa ini? Kedua senyawa ini posisi cabangnya berbeda. Senyawa yang terdapat dalam gambar di atas disebut berisomer posisi. Jadi, apa itu isomer posisi? Isomer posisi adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama, rantai induk sama, tetapi posisi cabang atau gugus penggantinya berbeda. Lalu, apa isomer itu? Isomer adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama,
tetapi struktur molekulnya berbeda. Jadi, dalam senyawa alkana memiliki isomer struktur. Isomer struktur dibedakan menjadi dua, ada isomer kerangka, kemudian ada isomer posisi. Langkah-langkah menuliskan isomer struktur dalam senyawa alkana. Yang pertama, tulislah senyawa alkana rantai lurus sesuai dengan rumus molekulnya. Yang kedua, satu atom C dari alkana rantai lurus pada langkah nomor 1 dijadikan sebagai cabang metil. Langkah yang ketiga, cabang metil ini dipindahkan secara teratur mulai dari atom C nomor 2 di rantai induk ke atom C berikutnya sampai ke atom C yang terletak di samping atom C paling ujung dari rantai induk. Berikutnya, kurangi satu lagi atom C rantai induk untuk dijadikan sebagai cabang lagi, sehingga ada dua atom C dari rantai induk yang dijadikan sebagai cabang. Jadikan dua atom C ini sebagai dua cabang metil. Kedua cabang metil ini dipindahkan secara teratur mulai dari atom C nomor 2 di rantai induk ke atom C berikutnya sampai ke atom C yang terletak di samping atom C paling ujung dari rantai induk. Langkah berikutnya, letakkan kedua cabang metil tadi di nomor yang berbeda dari rantai induk. Ini dilakukan sampai semua kemungkinan struktur senyawa yang berbeda ditulis. Buatlah cabang etil dari kedua atom C yang disebutkan di langkah nomor 5. Berikutnya, cabang etil ini dipindahkan secara teratur mulai dari atom C nomor 3 di rantai induk ke atom C berikutnya sampai ke atom C yang terletak di nomor 3 dari ujung rantai induk. Ikuti seperti langkah nomor 4 jika masih memungkinkan mengambil satu atom C rantai induk lagi untuk dijadikan sebagai cabang. Letakkan lagi ketiga atom C tersebut sebagai cabang yang bisa menghasilkan struktur yang berbeda. Ini dilakukan sampai semua kemungkinan struktur senyawa yang berbeda ditulis. Berikutnya, jika masih memungkinkan, ulangi lagi langkah nomor 8 dan 9 dan seterusnya. Setelah selesai, tulislah nama masing-masing senyawa yang didapat tersebut. Berikutnya, membuat isomer senyawa alkana. Langkah-langkah kegiatan membuat isomer struktur senyawa alkana menggunakan plastisin. Yang pertama, mengidentifikasi dan menyiapkan alat peraga atom C dan H yang diperlukan untuk masing-masing isomer. Langkah yang kedua, merangkai atom C dan H dengan menggunakan alat peraga yang digunakan sehingga membentuk masing-masing. Berikut disajikan video pembuatan struktur senyawa alkana menggunakan plastisin dengan bahan dan alat adalah plastisin dan tusuk gigi. Plastisin berwarna orange akan digunakan sebagai atom H dan plastisin yang berwarna biru akan digunakan sebagai atom C dengan tusuk gigi sebagai penghubung antar atom C dengan H. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go
through the highways till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Sifat-sifat alkana. Yang pertama, sifat fisis alkana. Perhatikan tabel beberapa data sifat fisis alkana rantai lurus. Alkana merupakan senyawa kovalen yang mempunyai titik didih dan titik lebur yang relatif rendah. Titik didih dan titik lebur alkana ditentukan oleh banyaknya atom karbon dan struktur rantai atom karbonnya. Titik didih dan titik lebur senyawa alkana akan naik dengan bertambahnya nilai massa molekul relatifnya. Perhatikan tabel 2 yang berisi titik didih dan titik lebur isomer pentana. Dari struktur yang terdapat di dalam tabel di atas dapat disimpulkan kecenderungan titik didih dan titik lebur senyawa alkana yang berisomer sebagai berikut. Semakin banyak atom karbon, semakin panjang rantai karbon suatu alkana, maka semakin tinggi titik didih dan titik leburnya. Yang kedua, untuk jumlah atom karbon yang sama, isomer dengan rantai karbon tidak bercabang mempunyai titik didih dan titik lebur yang lebih tinggi daripada isomer dengan rantai karbon bercabang. Berikutnya, semakin banyak cabang pada rantai karbonnya, semakin rendah titik didih dan titik leburnya. Sifat kimia alkana. Yang pertama, reaksi substitusi atau pergantian. Senyawa alkana dapat mengalami reaksi substitusi atau pergantian. Salah satu reaksi substitusi terpenting dari senyawa alkana adalah halogenasi, yaitu penggantian atom H dalam senyawa alkana dengan atom halogen. Contoh, klorinasi metana menghasilkan senyawa metil klorida dan asam klorida. Berikutnya, reaksi perengkahan atau cracking. Reaksi perengkahan atau cracking adalah reaksi pemutusan rantai karbon panjang menjadi potongan-potongan yang lebih pendek. Contoh, senyawa C14H30 mengalami reaksi perengkahan atau cracking menghasilkan senyawa C7H16 dan C7H14. Sifat kimia berikutnya dari senyawa alkana dapat mengalami reaksi pembakaran. Pembakaran sempurna akan menghasilkan CO2 dan H2O. Pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan CO dan H2O serta jelaga. Untuk membantu memahami materi isomer dan sifat-sifat senyawa alkana, maka dapat mengakses link video ini. Berdasarkan paparan di atas, maka kerjakanlah LKPD yang telah dibagikan. Sekian,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.